NII DKI Kuala Mandar. Landasan dibuatnya video ini adalah memenuhi salah satu tugas dari dosen kami di NII DKI Kuala Mandar dengan judul materi komunikasi organisasi. Jadi kita sampaikan bahwasanya pembuatan tugas ini kami buat dengan video dengan alasan wabah COVID-19 yang semakin hari siklusnya semakin naik. Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit COVID-19 ini, dan semoga juga yang terdampak COVID-19 ini diberikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan, dan bisa berkumpul bersama keluarga kembali seperti sedia kala. Judul materi kami itu yaitu komunikasi organisasi. Sedikit saya sampaikan mengenai komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah salah satu faktor utama dalam pembentukan organisasi. Bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya komunikasi yang baik antar anggota organisasi bisa melahirkan dan membangun suatu organisasi yang baik pula. Saya tidak usah berpanjang lebar mengenai itu. Materi ini akan dijelaskan dan dipaparkan oleh teman-teman saya secara terperinci oleh Nila, oleh Mentari Putri dan Nasria. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasria, Prodi Perbankan Syariah, perwakilan kelompok 3. Terima kasih kepada saudara Aidil Akbar yang telah memaparkan materi yang berjudul komunikasi organisasi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh saudara Aidil Akbar. Pendekatan-pendekatan dalam komunikasi organisasi. Pendekatan yang berkembang untuk melihat sejauh apakah komunikasi yang terjadi di dalam organisasi yang telah dilakukan ialah yang pertama, pendekatan makro. Dalam pendekatan makro, organisasi dipandang sebagai suatu struktur global yang berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, pendekatan mikro. Pendekatan ini terutama memfokuskan kepada komunikasi dalam unit dan subunit pada suatu organisasi. Yang ketiga, pendekatan individual. Pendekatan ini berpusat pada tingkah laku komunikasi individual dalam komunikasi organisasi. Menurut Senjaja pada tahun 1994 menyatakan fungsi komunikasi dalam organisasi terbagi menjadi 4, yaitu fungsi informatif, fungsi persuasif, fungsi regulatif, dan fungsi integratif. Fungsi informatif di sini yaitu organisasi yang dipandang sebagai suatu sistem informasi, maksudnya seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Yang kedua, fungsi persuasif. Fungsi persuasif yaitu mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, fungsi regulatif. Fungsi regulatif yaitu suatu fungsi yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang terakhir, fungsi reintegratif. Fungsi integratif yaitu suatu organisasi yang berusaha untuk menyediakan saluran yang memudahkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Putri, Prodi Perbankan Syariah, perwakilan dari kelompok 3. Terima kasih kepada pemateri pertama yaitu saudara Aidil Akbar dan pemateri kedua saudari Nasria yang telah memaparkan materi pertama dan kedua. Baiklah, saya akan memaparkan materi ketiga yaitu elemen-elemen dalam organisasi. Sebagaimana dapat dilihat bahwa setiap modal komunikasi memiliki sejumlah komponen penting. Setiap bagian proses komunikasi memberikan keunikan fungsi dalam perubahan tersendiri. Ketika komunikasi bermanfaat, begitupun dalam membicarakan dalam elemen komunikasi. Maka dalam kajian ini coba dibahas pengelompokan umum dari elemen komunikasi tersebut. 1. Pengiriman pesan. 2. Penerimaan pesan. 3. Pesan. 4. Iklim. 5. Tujuan. 6. Umpan balik. Faktor yang mempengaruhi komunikasi organisasi.
Lesikar menguraikan adanya faktor yang mempengaruhi organisasi. Lesikar menguraikan adanya 4 faktor yang mempengaruhi keefektifan komunikasi organisasi meliputi 1. Saluran komunikasi, 2. Struktur wewenang, 3. Spesialisasi pekerjaan, 4. Kepemilikan informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Wahyuni. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai komunikasi organisasi, yaitu hambatan-hambatan yang muncul dalam komunikasi organisasi. Seperti kita ketahui, komunikasi adalah vital, tetapi komunikasi sering tidak efektif dengan adanya kekuatan-kekuatan dari luar yang menghambatnya. Adapun hambatan-hambatan komunikasi organisasi itu ada 5. Yang pertama, komunikasi teknis, hambatan teknis. Kedua, hambatan semantik. Ketiga, hambatan manusiawi. Keempat, hambatan sosio antropsikologis. Dan kelima adalah hambatan ekologis. Nah, hambatan teknis sendiri di sini adalah jenis hambatan yang terjadi karena media komunikasi yang digunakan, adanya gangguan pada alat komunikasi, adanya gangguan pada media komunikasi seperti radio, jaringan telepon dan alat komunikasi lainnya akan mengganggu proses komunikasi tersebut dan mengurangi tingkat keefektivitasan komunikasi tersebut. Yang kedua adalah hambatan semantik. Nah, hambatan jenis ini adalah hambatan yang terjadi akibat proses penyampaian pengertian atau ide yang tidak efektif. Semantik sendiri artinya studi yang mempelajari tentang pengertian yang diungkapkan atau dijabarkan dalam bentuk bahasa. Kata-kata yang dipilih dalam komunikasi akan membantu proses timbal balik arti dan pengertian dari seorang komunikator kepada komunikan. Hambatan yang ketiga adalah hambatan manusiawi. Nah, hambatan manusiawi ini timbul dari faktor-faktor manusia atau pelaku komunikasi organisasi itu sendiri. Hambatan ini timbul karena berbagai faktor manusiawi seperti emosi, prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah hambatan sosio-antropsikologis. Nah, hambatan ini adalah hambatan yang terjadi pada sisi komunikan atau penerima informasi. Kita mengetahui bahwa proses komunikasi termasuk komunikasi organisasi terbentuk dalam keadaan yang situasional. Artinya komunikator harus benar-benar mengerti dan paham dengan situasi atau kondisi saat komunikasi berlangsung. Situasi sangatlah berpengaruh terhadap proses komunikasi yang akan berefek langsung pada efektivitas komunikasi organisasi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah hambatan ekologis. Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi kelancaran dalam proses komunikasi organisasi. Terdapat banyak contoh proses komunikasi yang terhambat akibat gangguan dari lingkungan tempat komunikasi berlangsung. Sebagai contoh adalah lingkungan yang ramai atau bising, banyak orang berlalu lalang, suara petir atau hujan, suara kendaraan yang lewat, dan banyak lainnya yang akan mengganggu proses komunikasi itu berlangsung sehingga informasi yang didapatkan mungkin bisa jadi kurang jelas. Itulah tadi pemaparan materi kelompok kami mengenai komunikasi organisasi. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses penerimaan, penafsiran, bertindak atas informasi. Adapun fungsi dari komunikasi organisasi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu diantaranya fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi persuasif, dan fungsi integratif.
Setiap bagian proses komunikasi memberikan keunikan fungsi dalam perubahan tertentu ketika komunikasi berlangsung. Begitupun dalam pembicaraan, elemen-elemen komunikasi yang dikelompokkan menjadi pengirim pesan, penerima pesan, pesan, tujuan, iklim, dan umpan balik. Komunikasi organisasi muncul karena dipengaruhi oleh faktor saluran komunikasi formal, struktur wewenang, spesialisasi pekerjaan, serta kepemilikan informasi. Sekian itulah kesimpulan dari materi kami, yaitu komunikasi organisasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, minallahi mustan wal itiqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.